unjuk rasa yang berlangsung Suasana di Selipi masih belum kondusif. Rekan kami Ruli Kurniawan menyampaikan ada beberapa kali lemparan bom molotov. Apakah masyarakat Indonesia benar-benar tahu apa itu nilai dan norma? Tapi kenapa begitu banyak masalah yang terjadi? Nilai dan norma sosial begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu saja disebabkan karena nilai dan norma berperan dalam memberikan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Secara umum, nilai dan norma sosial berperan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar perilaku yang ditunjukkan seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu, mari kita simak lebih mendalam mengenai apa itu nilai dan norma sosial. Nah, sebenarnya nilai itu apa sih? Nilai adalah sesuatu yang ingin kita perjuangkan atau kita wujudkan, sesuatu yang berharga ataupun bernilai, di mana apabila sesuatu itu bernilai, maka kita akan semakin berusaha untuk memperjuangkannya. Nah, nilai ini sebagai dasar untuk mengevaluasi perilaku kita. Jenjang nilai yang paling rendah adalah nilai individu. Apa yang diperjuangkan individu satu dengan lainnya berbeda. Nilai di atasnya ada nilai komunitas. Namun konflik antar kelompok, etnis, agama masih bisa terjadi. Oleh karena itu, jenjang nilai paling tinggi adalah bangsa, di mana mempunyai nilai yang mengatur struktur sosial di bawahnya. Fungsi nilai antara lain alat untuk menentukan kelas sosial seorang dalam struktur stratifikasi sosial. Yang kedua, mengarahkan untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai nilai yang ada. Ketiga, alat solidaritas untuk saling bekerja sama. Keempat, pendorong untuk selalu berbuat baik. Nilai dominan dianggap lebih penting daripada yang lainnya. Penting tidaknya dilihat dari banyaknya menganut, lamanya nilai itu digunakan, tinggi rendahnya usaha memberlakukan nilai itu, dan presise. Selanjutnya ada nilai mendarah daging. Nilai ini telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga nilai tersebut tidak melalui proses berpikir dalam pelaksanaannya. Nilai tersebut telah tersosialisasi dari kecil, dan apabila seseorang tidak melakukannya, maka mereka akan merasa malu. Apa itu norma? Norma berasal dari bahasa Belanda, norm, yang artinya pedoman atau kaidah, dan mos dari bahasa Latin yang artinya adat atau kebiasaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa norma adalah tanda tentang apa yang dipandang benar atau pantas dan mengandung ide tentang kewajiban dan keharusan yang berkaitan dengan nilai yang terkandung dalam struktur sosial. Ciri-ciri norma yang pertama adalah tidak tertulis. Pada umumnya norma tidak tertulis dan bersifat verbal. Yang kedua adalah hasil dari masyarakat. Oleh karena itu, norma membutuhkan masyarakat sebagai pendukung untuk menaatinya. Yang terakhir adalah adanya sanksi. Norma bersifat mengikat dan tanpa adanya sanksi ini, maka norma akan bersifat himbauan. Isi norma. Norma berisikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau hal baik. Norma juga berisikan larangan terhadap hal yang tidak patut dilakukan atau hal buruk. Norma eksternal. Berdasarkan resmi tidaknya, norma eksternal dapat dibagi menjadi formal dan informal. Norma eksternal informal adalah aturan atau norma yang dirumuskan dan diwajibkan dengan tegas dan bersifat memaksa, contohnya adalah undang-undang. Sedangkan norma eksternal informal adalah norma yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan bersifat tidak memaksa. Norma informal. Pagi Pak. Mari Pak. anak muda zaman sekarang sikapnya aneh-aneh aja. Pembagian norma eksternal berdasarkan kekuatan sanksinya. Yang pertama ada mores. Mores itu merupakan adat istiadat yang memiliki arti yang penting dalam sistem budaya. Jika terdapat pelanggaran terhadap mores, maka akan dikenakan sanksi dari pengurus setempat seperti dikucilkan. Contoh dari mores adalah upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat di Bali. Dan yang kedua ada folkloore. Folkloore itu merupakan
Norma hukum. Norma hukum itu merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu seperti pemerintah atau negara. Jika terdapat pelanggaran terhadap norma hukum, akan dikenakan sanksi yang tegas seperti hukuman penjara ataupun hukuman denda. Contoh dari norma hukum adalah Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah norma moral. Norma moral itu merupakan suatu pedoman baik ataupun buruknya perilaku manusia yang dipercaya oleh masyarakat secara umum. Jika terdapat pelanggaran terhadap norma moral, maka dapat dikenakan hukuman resmi seperti hukuman penjara ataupun sanksi sosial seperti dikucilkan. Contoh dari norma moral adalah berperilaku jujur dan tidak mencuri. Lalu yang selanjutnya ada norma internal. Merupakan norma yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dapat dimaksud juga sebagai suara hati. Suara hati itu merupakan kesadaran moral manusia dalam suatu situasi yang kondisi akan kritis. Dapat diartikan juga sebagai pusat pemanggilan manusia. Artinya, manusia itu tidak harus terikat oleh norma eksternal pada saat membuat keputusannya. Dan juga dapat sebagai pangkal otonomi manusia, yang artinya manusia tidak boleh ikut-ikutan pendapat orang lain karena mereka dipercaya dapat membuat keputusannya sendiri. Terdapat perbedaan suara hati dengan suara Allah. Suara hati itu dapat keliru karena merupakan prasangka kita sendiri, dan suara hati merupakan jalan yang paling tepat untuk memahami adanya Tuhan. Suara Allah itu tidak dapat keliru karena merupakan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Setelah kita mengetahui apa itu nilai dan norma, sekarang mari kita sama-sama bahas mengenai apa itu hubungan nilai dan norma. Terdapat dua hubungan nilai dan norma. Hubungan antara nilai dan norma. Nilai dan norma memiliki kaitan yang sangat erat. Berikut dua hubungan antara nilai dan norma. Yang pertama, norma menampakkan suatu nilai. Seperti yang telah kita ketahui, norma merupakan suatu hal yang tidak terlihat dan hanya dapat diekspresikan melalui norma. Oleh karena itu, tanpa adanya suatu norma, nilai-nilai tersebut tidak akan berani. Kedua, norma sebagai pelindung nilai. Tidak hanya menampakkan nilai saja, namun norma juga diklaim dapat melindungi nilai dan menjaga nilai tersebut. Bagaimana cara kita menyikapi nilai dan norma sosial? Selanjutnya, mari kita mengetahui lebih lanjut bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi nilai dan norma sosial. Yang pertama, kita harus bersikap kritis. Yang kedua, kita harus menciptakan dan memperlakukan norma yang baik. Ada 3 sikap kritis. Sikap kritis yang pertama yaitu mencari tahu apa nilai yang terdapat di balik suatu norma. Apakah norma tersebut memang ditujukan untuk melindungi suatu nilai? Nah, setelah kita mengetahui nilai apa yang terdapat di balik suatu norma, sikap yang kedua adalah menentukan apakah norma tersebut memang pantas atau tidak untuk kita taati. Yang terakhir yaitu sikap kritis yang ketiga adalah mengambil sikap kritis apa yang harus kita lakukan terhadap suatu norma.